Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem komunikasi nirkabel dan simulasi analisis sinyal yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ardi Gusnardi, yang kedua Rehan Ramadan, saya sendiri, yang ketiga Rifki Arafah, yang keempat Muhammad Gautsal Azkia, yang terakhir Chandra Yudi Budiman Gulo. Yang pertama latar belakang sistem komunikasi nirkabel telah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membuat sistem ini menjadi dasar dari berbagai aplikasi yang mendukung kehidupan sehari-hari seperti internet, komunikasi seluler, perangkat internet of things atau IoT, dan layanan berbasis cloud. Sistem ini menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang tidak dapat dicapai oleh sistem kabel tradisional, dengan kemampuan untuk mengirimkan data tanpa batasan fisik kabel. Sistem komunikasi nirkabel memungkinkan interaksi yang lebih cepat, efisien, dan praktis berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, industri, dan transportasi. Keunggulan utama sistem komunikasi nirkabel terletak pada kemampuannya untuk menjangkau area yang luas tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang kompleks, sehingga cocok untuk diterapkan di wilayah terpencil atau sulit dijangkau. Selain itu, sistem ini mendukung mobilitas pengguna, memungkinkan akses data komunikasi kapan saja dan di mana saja. Teknologi seperti Wi-Fi, 4G atau 5G, dan Bluetooth telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan perangkat teknologi. Namun, performa sistem komunikasi nirkabel tidak lepas dari berbagai tantangan teknis. Faktor-faktor seperti frekuensi, bandwidth, dan noise sangat mempengaruhi kualitas transmisi data. Frekuensi yang lebih tinggi, misalnya, dapat memberikan kecepatan data yang lebih tinggi, tetapi dengan jangkauan yang lebih pendek. Sebaliknya, frekuensi yang lebih rendah memiliki jangkauan yang lebih luas, tetapi kecepatan data lebih rendah. Bandwidth yang lebih besar dapat meningkatkan kapasitas data yang ditransmisikan, tetapi juga meningkatkan resiko interferensi antar kanal. Noise atau gangguan sinyal menjadi tantangan yang utama, dapat mengurangi kualitas komunikasi, terutama di lingkungan dengan banyak sumber interferensi. Dalam laporan ini, fokus diberikan pada analisis parameter tersebut untuk memahami bagaimana mereka memengaruhi performa sistem komunikasi nirkabel. Pemahaman ini penting untuk merancang dan mengoptimalkan sistem komunikasi yang efisien, andal, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di era digital yang terus berkembang. Melalui studi ini dapat ditemukan keseimbangan yang tepat antara kecepatan, jangkauan, dan kualitas sinyal untuk mendukung berbagai aplikasi nirkabel di masa depan, yang akan dilanjutkan oleh Ardi Gusnardi. Oke, untuk poin kedua, Tujuan dari laporan ini adalah untuk menganalisis pengaruh parameter sinyal terhadap performa sistem komunikasi nirkabel menggunakan teori sistem dan sinyal. Nah, yang poin ketiga ini ada teori. Sistem komunikasi nirkabel terdiri dari beberapa konsep utama. Yang pertama, satu frekuensi, yang kedua modulasi, yang ketiga noise, yang keempat bandwidth. Untuk frekuensi, menentukan jangkauan dan kecepatan transmisi data. Frekuensi tinggi 5 GHz
memberikan kecepatan tinggi tetapi jangkauan lebih pendek dibandingkan frekuensi rendah 2,4 GHz. Yang kedua ada modulasi, teknik untuk mengubah sinyal informasi agar dapat ditransmisikan seperti quadrature phase shift atau quadrature amplitude modulation. Yang ketiga ada noise, gangguan acak yang dapat menurunkan kualitas sinyal rasio. Signal to noise digunakan untuk mengukur dampak noise. Dan yang keempat ada bandwidth, lebar pita frekuensi yang menentukan kapasitas data yang dapat dikirim. Mungkin akan dilanjutkan oleh Rifki Arafah. Selanjutnya, metodologi. Poin pertama, pengaturan parameter. Frekuensi diuji pada 2,4 GHz dan 5 GHz. Bandwidth diatur pada 20 MHz. Noise ditambah secara bertahap untuk mengukur dampaknya pada performa. Poin kedua, yaitu simulasi. Simulasi ini menggunakan perangkat lunak simulasi seperti Octave atau MATLAB untuk mengamati sinyal pada berbagai kondisi. Poin ketiga, yaitu pengumpulan data. Data yang diambil berupa throughput, latensi, dan SNR untuk setiap pengaturan parameter. Selanjutnya, sinyal masukan yang digunakan adalah sinyal sinusoidal dengan rumus X dalam kurung T sama dengan A dikali sin dalam kurung 2pi Ft, di mana A adalah amplitudo, F adalah frekuensi, dan T adalah waktu. Untuk gambarnya, sinyal sinusoidal bisa dilihat di laporan tersebut. Selanjutnya, yaitu definisi sistem. Sistem didefinisikan menggunakan fungsi transfer H dalam kurung S. Sebagai contoh, digunakan filter low and fast dengan fungsi transfer H dalam kurung S sama dengan 1 per dalam kurung S plus 1. Respon sistem dihitung menggunakan sinyal masukan yang diberikan ke sistem. Pada simulasi ini, respon dihitung menggunakan fungsi Octave atau GUI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gautsal Azki. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Di sini eksperimen dengan parameter. Perubahan parameter sinyal atau sistem dapat diamati melalui simulasi. Misalnya, perubahan frekuensi sinyal, masukan atau cut off frekuensi pada filter low pass. Nah, di sini frekuensinya akan ditampilkan pada laporan. Nah, lanjut kepada hasil yaitu data dan grafis. Frekuensi pada 5 GHz trog mencapai 300 Mbps. Tetap jangkauan efektif hanya 15 meter. Sebaliknya, pada 2,4 GHz throughput adalah 150 Mbps dengan jangkauan hingga 30 meter. Ada noise. Ketika noise meningkat dari 0,1 mW ke 1 mW, SNR turun dari 20 desibel menjadi 10 desibel yang menyebabkan penurunan throughput sebesar 50%. Nah, ada bandwidth. Peningkatan bandwidth dari 20 MHz menjadi 40 MHz meningkat throughput sebesar 50%, tetapi menghasilkan inferensi lebih tinggi. Di sini ada tabel yang menunjukkan parameter throughput, jangkauan, dan desibel. Frekuensi 2,4 GHz throughputnya yaitu atau megabyte-nya 150, jangkauannya 30 meter dan desibelnya atau SNR 20. Frekuensi 5 GHz pada Mbps-nya 300, jangkauannya 15 meter dan nilai desibelnya yaitu 18. Dan parameter noise 0,1 mW menjadi throughputnya 200, jangkauannya tidak ada, dan untuk desibelnya yaitu 20 desibel atau SNR. Parameter noise-nya yaitu 1 mW, untuk throughputnya 100 dan nilai jangkauannya tidak ada, dan desibelnya yaitu 10 desibel atau SNR. Nah, untuk
analisis di sini frekuensi yang lebih tinggi memberikan throughput lebih tinggi, tetapi dengan jangkauan yang lebih pendek, peningkatan noise signifikan menurunkan SNR atau desibel yang berdampak negatif pada performa komunikasi. Adapun bandwidth yaitu meningkatkan bandwidth dapat meningkatkan kapasitas data, tetap berpotensi menimbulkan intervensi dengan kanal lain. Baik, sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Chandra Yadi Budiman Gulo. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami pada bagian kesimpulan. Parameter sinyal seperti frekuensi, noise, dan bandwidth sangat mempengaruhi performa sistem komunikasi nirkabel. Dalam aplikasi nyata harus ada kompromi antara kecepatan jangkauan dan intervensi. Dari kesimpulan poin kedua simulasi ini dapat disimpulkan bahwa parameter sinyal seperti frekuensi dan amplitude serta parameter sistem seperti cut-off frekuensi sangat mempengaruhi respon sistem terhadap sinyal masukan. Nah, di bagian laporan ini tercantum link bio di bagian penutup laporan presentasi kami. Bagian penutup. Sistem komunikasi nirkabel adalah fondasi teknologi modern yang memungkinkan transfer data tanpa media fisik, simulasi, dan analisis sinyal yang berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja sistem ini, seperti mengatasi gangguan dan meningkatkan efisiensi dengan perpaduan teori dan teknologi. Komunikasi nirkabel terus berkembang memenuhi kebutuhan konektivitas global dan dengan lebih andal dan efisien. Nah, adapun bagian referensi bagian penutup di laporan presentasi kami yang tertera di laporan. Dan sekian, terima kasih presentasi kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.